Alina terakhir al-qadamul awwalu ma sahha laka kaifa tashidu ila tsani. Langkah awalnya saja kamu udah nggak benar. Langkah awalnya saja itu sudah nggak benar, sudah sempoyongan, udah pleot-pleot jalannya. Bagaimana langkah kedua bisa lurus? Itu maksudnya. Al-Islamu masahalaka, Islammu belum benar. Fa kaifa tashilu ilal iman, bagaimana kamu bisa mencapai iman? Islamnya aja belum benar. Betul. Al-imanu masahalaka, imannya kamu belum benar. Fa kaifa tashilu ilal iqan, bagaimana engkau bisa melangkah lebih maju lagi? Mangga, siapa itu? Silakan masuk. Masuk, iya, mangga. Mangga, iku ana wadmun kono warako, iku ana wadko ana. Iya. Bagaimana kamu bisa mencapai keyakinan? Imannya saja belum benar. Islamnya belum benar, bagaimana imannya benar? Imannya belum benar, bagaimana yakinnya benar? Al-iqanu masahalaka, yakinnya aja belum benar, belum yakin kamu. Fa fatasi ilal ma'rifati wal wilayah, bagaimana kamu bisa mencapai tingkat arifin, tingkatan ma'rifatullah, bagaimana kau bisa menjadi waliullah? Yakin aja enggak. Nah, jadi ini satu hal yang makanya kita berulang-ulang saya ceritakan bahwa ketika persepsi kita ini salah, ya kesalahannya salah semua. Iya. Persepsinya salah, konklusinya salah, implementasinya salah, aplikasinya salah, ya salah semua sananya. Makanya perlu kita benahi persepsi kita dulu. Bagaimana jangan terburu-buru lalu melangkah kepada tingkatan konsepsi. Persepsi itu dulu yang benar, didefinisikan secara betul. Itu. Kun aqilan, kun jadilah kamu aqilan, orang yang berakal. Artinya bahasa kitanya pakai otak tuh, itu maksudnya. Jadilah kamu orang yang berakal tuh pakai otak, rasional dong. Iya, masa nggak dipakai otaknya? Ma anta ala syai'in, ma anta ala syai'in, engkau tidak berada di atas sesuatu. Apa maksudnya? You are nothing. Kamu tuh nggak ada apa-apanya kok. Nol, zero kamu tuh semuanya tuh. Ini bahasanya kayak bahasa orang marah ya. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mungkin berorasi di majelis salimnya seperti itu ya. Yang menulis adalah murid-muridnya. Kullun minkum yatlubur riyasa. Kamu nih semuanya tuh kepengen jadi stakeholder, pengen jadi tokoh, pengen jadi pemimpin, pengen jadi pemuka, stakeholder, pengen, semua juga pengen jadi pemimpin, pengen jadi ketua, pengen alal khalqi, atas manusia, ingin jadi pemimpin manusia, jadi stakeholder, jadi tokoh besar, pengennya gitu. Bila alatin fihi, tapi kami tidak punya alat, tidak punya tidak punya modal untuk menjadi stakeholdernya. Apa modalnya? Ilmu tidak, amalan kebaikan juga tidak, ganteng juga enggak. Itu. Innama tasihur riyasa alal khalqi ba'da zuhud. Baru bisa orang itu bisa menjadi tokoh masyarakat, menjadi pemimpin, menjadi stakeholder, menjadi kasepuhan
yang dituakan, yang dimuliakan di masyarakat itu ba'da zuhdi, setelah engkau menunjukkan sikap zuhudmu, tidak celamit, tidak tukang minta-minta. Bagaimana jadi tokoh, tiap hari bawa amplop, bagi amplop aja, sama proposal lagi. Baru selesai musola, proposal lagi madrasah. Habis madrasah, proposal lagi bikin asrama. Setelah itu proposal lagi bikin masjid. Ya, proposal aja. Jadi kalau kamunya belum zuhud pada mereka, masih meminta, masih jangan berharap. Ini kata beliau, pada zuhdi fihim wa fid dunya, di dalam, dan juga zuhud dalam dunia, tidak serakah. Ya, bagaimana kamu akan jadi tokoh dalam masyarakat, akan dianggap kasepuhan kalau kamu ini masih egoistis. Iya, rerawut baik, ya kan begitu. Wa nafas wal hawa wa taba wal irada, keinginan juga dipaksakan, hawa nafsunya gede, emosional, wataknya buruk dan sebagainya. Bagaimana bisa jadi tokoh? Dia baru marah-marah melulu. Itu aryasa minas samai tanzilu la minal ardi. Ketokohan itu, kepemimpinan itu, Bung, turunnya dari langit, bukan dari bumi, dari sana. Iya, nggak cukup dengan model sorban sama jubah saja jadi wali itu. Modelnya siwak, ya, yang panjang tuh di kantong, terus tasbih yang panjang, terus pakai sorban, pakai jubah gitu, itu jadi wali gitu. Iya, dari langit ya turunnya itu, SK-nya dari langit waliullahnya, bukan dari bumi. Kalau Kapolda mah SK-nya Kapolri. Iya, waliullah mah SK-nya dari langit sana. Al wilayah minal haqqi azza wa jalla. Wali itu SK-nya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La minal khalqi, bukan pengakuan dari manusia. Saya melihat di setiap zaman banyak orang yang diangkat menjadi wali oleh manusia. Artinya diduga dia wali, disepakati, sampai mati tetap dia jadi wali, sampai kuburannya dianggap keramat, dikunjungi, dianggapnya wali. SK-nya dari manusia, bukan dari Allah. Yang dapat SK dari Allah mah kadang-kadang nggak ketahuan itu misalnya. Nggak ada yang bakalan menyandol. Kuburannya nggak ada yang ziarah kok. Iya. Nah itu. La minal khalqi, bukan dari manusia. Kun abadan tabi'an la matbu'an. Sudahlah, kalau kamu mau pengen belajar benar, kamu ikut aja, jangan diikuti. Jadilah kamu rakyat biasa, nggak usah jadi pemimpin lagi, nggak usah jadi imam, jadi makmum sajalah. Ya, jangan sok gede rasa lah, apa namanya tuh, ya. Nggak ada yang nyuruh, langsung maju ke depan Allah apa ngimami gimana lagi. Kok nggak ada tata kelamanya banget sih. Ya, sabian la matuan, sahiban la mashuban. Anda sekedar menemani sajalah, nggak usah minta digiring-giring, minta disayang-rayang, minta dikawal-kawal ngapain. Ya kamu jadi pengawal aja lah, nggak usah pengen dikawal-kawal. Iya. Ya, artinya jangan menonjol-nonjol banget kepengen muncul ke permukaan tuh. Itu ambisi semacam itu untuk kurangin kok. Iya, jadi kalau pengen belajar benar, irdi bidzulli, ridholah, ikhlaslah, terimalah dengan status kehinaan. Artinya tidak terhormat, ya udah nggak apa-apa. Tidak ada yang memuliakan, ya udah nggak apa-apa.
nggak ada yang nyuruh duduk yang khusus ngapain. Datang ke rumah orang bertamu, nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada kue, ya udah, jangan minta dihormati. Irdi bidzulli, siap dicaci maki, siap dijelek-jelekin, nggak usah menuntut dipuji orang dong. Iya, wal khumul, dan tidak terkenal, unknown person, seseorang yang tidak dikenal siapa, ya udah nyaman. Saya kira hidup ini nyaman tidak dikenal kok. Betul nggak? Nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang moto, nggak tahu aja. Lebih nyaman. Iya, bidzulli wal khumul. Jadi kita harus siap untuk apa namanya, dihina orang, ya biarin aja, dicaci orang, biarin aja. Dan juga saya kira nggak pantas kalau di hidup di dunia nggak ada yang caci maki. Kurang sempurna hidup nih kalau nggak ada yang ngaci maki nih hidupnya. Lucu nggak kalau orang hidupnya semua menyanjung semua. Para nabi, para rasul, para wali juga semua juga banyak yang mencaci maki kok. Sampai sekarang Nabi Muhammad masih dicaci maki orang tuh. Iya kan? Iya, apalagi kamu. Ya udah. Dasar goblok, ya udah, memang ya gue goblok, terus gimana? Ya. Fa in kana laka 'indal haqqi 'azza wa jalla diddu dzalika, kalau memang iya di sisi Allah itu engkau terhormat di sisi Allah, di sisi manusia engkau orang yang hina, ya engkau di sisi Allah adalah hamba Allah yang terhormat, tapi di sisi manusia engkau terlihat gembel, orang yang hina, fahuwa yaji'uka fi waktu, nanti juga akan datang waktunya, akan dibuktikan oleh Allah kemuliaanmu itu. Jadi ya udah, kamu nggak usah ngebantah, dicaci maki biarin aja, ngapain? Iya, goblok kamu, iya kayak goblok sih, terus gimana?